Bartholomew Kuma. Kuma pertama kali muncul di arc Thriller Bark. Saat itu, dia masih menjadi salah satu anggota Shichibukai. Kuma datang menemui Gekko Moria untuk menyampaikan pesan dari pemerintah dunia. Saat Moria dikalahkan oleh Luffy, Kuma sebenarnya mendapat perintah untuk segera menghabisi kru topi jerami. Dia pun mulai menyerang para kru topi jerami yang sudah kelelahan dan melumpuhkan mereka. Saat hendak menangkap Luffy yang pingsan, Zoro menebasnya. Zoro menawarkan hidupnya untuk ditukar dengan Luffy. Kuma pun setuju dan menggunakan kemampuannya untuk mengeluarkan seluruh luka dan rasa sakit dari tubuh Luffy. Sebagai gantinya, Zoro harus menanggung semua itu. Kuma cukup sering muncul di sepanjang cerita One Piece. Di arc Marineford, dia hadir bersama Mihawk, Moria, hingga Boa Hancock. Dalam pertarungan besar itu, dia ada di pihak Angkatan Laut dan ikut serta melawan Shirohige. Selain menjadi anggota Shichibukai, Kuma sebenarnya adalah anggota pasukan revolusi. Sebelum Kuma bergabung, kelompok itu bernama Pasukan Pembebasan, dengan Dragon dan Ivankov sebagai pendirinya. Setelah Kuma dan Jinny bergabung, kelompok tersebut berubah nama menjadi Pasukan Revolusi. Kuma terlahir dengan badan yang besar, namun kekuatan utamanya adalah buah iblis tipe Paramecia bernama Nikyu Nikyu no Mi. Sepanjang cerita, ada beberapa kemampuan yang dihasilkan dari buah iblis Kuma. Buah itu bisa membelokkan serangan dengan telapak tangan, melempar seseorang jauh ke tempat lain, mengeluarkan luka dan rasa sakit dari tubuh seseorang, hingga melepaskan proyektil berkekuatan dahsyat. Chapter 1096 mengungkapkan asal mula Kuma mendapatkan buah iblis itu. Kuma mendapatkan buah itu berkat bantuan Jinny dan Ivankov di God Valley ketika terjadi turnamen pembasmian populasi. Dengan buah itu sebagai salah satu hadiahnya, bisa dibilang mereka mendapatkan buah itu dari cara mencuri. Pada arc Sabodi, bajak laut topi jerami mendapat musuh tak terduga. Mereka adalah Sentomaru bersama para pacifista. Selain itu, muncul juga salah satu Laksamana Marinir, yaitu Kizaru. Bajak laut topi jerami bisa dikalahkan dengan mudah. Salah satu kru topi jerami hendak dihabisi. Tiba-tiba, Kuma muncul menggunakan kekuatan buah iblisnya. Ia melemparkan satu persatu kru tersebut ke tempat yang berbeda agar selamat. Kuma juga diketahui telah menjadi bahan percobaan Vegapunk. Sama seperti keputusannya bergabung dengan Shichibukai, alasannya belum diketahui secara pasti. Vegapunk menjadikan Kuma sebagai cyborg. Sebagai dampaknya, ia mulai kehilangan memori serta kesadaran aslinya. Berkat eksperimen tersebut, Vegapunk berhasil menciptakan dan menemukan penemuan bernama Pacifista hingga Seraphim. Kuma memiliki julukan yang cukup menyeramkan, yaitu Tiran. Konon julukan tersebut didasarkan pada desas-desus kekejamannya dan kebrutalan Kuma. Hal itu belum bisa dipastikan kebenarannya, mengingat sifat dan kepribadian Kuma selama ini sangatlah berbanding jauh dengan isu tersebut. Satu hal mungkin julukan tersebut muncul karena kesalahpahaman. Di chapter 1097 dijelaskan bahwa usai insiden God Valley, Kuma tinggal di kerajaan Sorbet. Waktu itu kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang zalim dan suka menarik upeti. Karena menyengsarakan rakyat, raja tersebut pun dibenci. Berbanding terbalik, Kuma yang waktu itu menjadi pendeta justru lebih disukai para warga, sehingga popularitasnya jauh di atas raja tersebut. Mungkin julukan Raja Tiran memang disematkan bagi penguasa Sorbet, namun bukan Kuma, melainkan raja sebelumnya yang digulingkan pasukan revolusi. Kuma diketahui berasal dari South Blue, tepatnya di kerajaan Sorbet. Chapter 1095 mengungkapkan informasi lebih banyak tentang Kuma. Salah satunya adalah Kuma terlahir sebagai suku Buccaneer, salah satu ras langka di dunia One Piece. Menurut Gorosei Saturn, dulunya ras tersebut pernah melakukan dosa besar. Akibatnya, mereka mendapat hukuman dan diberi dua pilihan, menjadi budak atau mati. Selain itu, Kuma juga dikatakan sebagai keturunan terakhir dari ras Buccaneer. Menjadi keturunan ras Buccaneer, Kuma terlahir sebagai budak. Waktu itu, dia mengalami hal serupa dengan ayah dan ibunya. Naas, kedua orang tuanya telah meninggal ketika dia masih kecil. Setelah mendapat kekuatan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi di God Valley, Kuma berhasil menyelamatkan banyak budak. Setelah itu, dia memutuskan tinggal di kerajaan Sorbet dan menjadi seorang pendeta. Kuma juga selalu menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk membantu para warga. Di kemudian hari, Kuma kembali menjadi budak Tenryubito di Marijoa. Dia pun berada dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Untungnya, Sabo dan anggota pasukan revolusi lain berhasil menyelamatkannya.